Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif. Di video kali ini saya akan mencoba membahas yang judulnya yaitu penonton. Mungkin bagi sahabat sekalian, kalau saya sebut penonton itu agak sedikit ganjil dan tidak mungkin untuk bisa dijelaskan kira-kira begitu. Tapi ingat, menjadi penonton itu adalah yang paling mudah. Tetapi menjadi yang ditonton itulah yang paling susah. Berarti kalau Anda merasa susah dengan ingin ditonton, berarti Anda sekarang adalah seorang penonton. Karena kita orang-orang lemah itu adalah seorang penonton. Dan pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan kenapa seseorang itu menjadi penonton, tidak menjadi aksi dalam apa yang ditonton itu. Kita coba kembali runut ke sejarah masa lampau. Ketika Hitler itu membunuh sebanyak 6 juta orang Yahudi. Belum lagi ras-ras yang lain, itu masih dari ras ataupun suku Yahudi. Belum lagi yang lain. Itu Yahudi saja itu ada 6 juta orang yang dibunuh oleh beliau. Bayangkan berapa banyak yang dibunuh oleh beliau. Orang-orang Jerman pada waktu itu apa yang mereka lakukan? Menjadi seorang penonton. Itu salah satu contohnya. Kemudian kita kembali lagi ke sejarah sebelumnya. Ketika Nabi Isa alaihissalam itu dibunuh atau disalib, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Orang Yahudi hanya diam, tidak melakukan apa-apa. Ketika kita itu hanya menjadi seorang penonton, maka tidak berbuat aksi. Ketika kita tidak melakukan aksi, maka sejarah tidak berjalan dari kita. Orang-orang yang mempunyai sejarah adalah mereka yang tidak mau menjadi penonton. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang mau ditonton, yaitu orang-orang yang mau untuk melakukan aksi. Ketika di Indonesia kita dengar pada waktu itu ada sebuah dentuman jiwa G30 SPKI, Gerakan 30 September. Apa yang dilakukan oleh orang PKI pada waktu itu? Mereka membunuh sebanyak-banyaknya manusia. Mereka membunuh para orang-orang terbaik dari bangsa ini, para jenderal-jenderal kita. Dibunuh oleh mereka. Pada waktu itu, apa yang dilakukan oleh orang Indonesia? Mereka hanya penonton. Ketika mereka hanya menonton saja, apa yang dihasilkan? Tidak ada, nol. Maka pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan kenapa kita itu hanya bisa menjadi seorang penonton. Kenapa kita tidak mau melakukan aksi ataupun orang yang ditonton dalam penonton itu. Setidaknya itu ada 5 penyebab. Kenapa kita itu menjadi hanya penonton saja, tidak mau berbuat. Yang pertama, pembiaran. Karena kita punya sifat ego. Kita lihat di sekitaran kita ada orang-orang yang butuh pertolongan. Ada orang-orang yang mungkin mereka ingin ditolong, tetapi Anda itu hanya cuek saja. Membiarkan. Ketika itu, engkau itu sebenarnya menjadi seorang penonton. Tidak melakukan aksi dan tidak melakukan apa saja. Ketika ada saudaramu, ketika ada kaum-kaum yang lain itu dibunuh, dibantai. Apa yang kau lakukan? Hanya diam, hanya menonton saja. Berarti pada kali ini, penonton itu hal yang bersifat negatif. Tapi bukan berarti secara keseluruhan penonton itu bersifat negatif. Tidak. Tapi pada waktu ini, pada kali ini, saya hanya membicarakan tentang hal-hal yang negatifnya saja. Yaitu pembiaran. Kita hanya membiarkan mereka bebas untuk melakukan apa saja, biarkan. Mereka membunuh kawan kita, biarkan. Kalau sudah seperti ini, Anda adalah penonton yang punya negatif dalam hidup Anda, yang punya negatif dalam pikiran dan pola pikir Anda. Kemudian yang kedua, itu karena takut. Takut menghadapi zaman, takut menghadapi apa yang dikatakan dengan kebenaran. Ketika kebenaran itu datang, mereka tidak mau menyambutnya. Ketika yang mereka lihat itu kejahatan, mereka takut untuk memberantasnya. Orang-orang yang takut itu mesti menjadi seorang penonton. Dan ini erat kaitannya juga dengan apa yang saya katakan tadi, yaitu pembiaran. Karena takut, mereka membiarkan. Karena takut, mereka tidak melakukan apa-apa. Mungkin takut hilang jabatannya, mungkin takut hilang martabatnya. Karena ingin mengatakan kebenaran, orang-orang yang seperti ini akan cenderung menjadi seorang yang penonton saja. Itu yang nomor 2.
Kemudian yang ketiga, bisa kita katakan orang yang tidak punya prinsip. Orang yang tidak punya prinsip dalam hidup cenderung akan melakukan penonton saja. Hanya menonton saja. Ketika di jalanan itu ada orang-orang yang mungkin tabrakan atau mungkin berbagai macam hal kejahatan. Kalau kita hanya penonton saja berarti kita tidak punya prinsip. Prinsip hidup yang kita pegang adalah harus bisa membantu orang lain. Ketika ada orang-orang yang lewat di jalanan, ada orang-orang yang di kolong jembatan, di bawah jembatan itu hanya hidup begitu saja. Dan kita mampu untuk melakukannya. Dan kita mampu untuk membantunya. Tapi kita tidak mau untuk membantunya. Berarti pada waktu itu kita tidak punya prinsip. Orang yang tidak punya prinsip akan cenderung menjadi seorang penonton saja. Seorang penonton itu tidak akan membuahkan sejarah. Seorang penonton itu tidak akan membuahkan hasil yang bermartabat dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, tidak mau menyesal. Permainan, kalau kita mau bermain, di akhirnya itu akan ada penyesalan. Dan orang yang takut menyesal itu tidak mau bermain. Misalkan permainan itu sepak bola. Kalau kamu tidak siap menyesal, maka kamu jangan bermain bola. Dan pada kali ini, orang-orang yang takut menyesal, maka dia itu tidak mau bermain, tidak mau aksi. Dan ingat, orang-orang yang tidak mau aksi, walaupun karena dia takut akan penyesalan, berarti pada waktu itu dia telah menghanyutkan bangsanya, negaranya, dirinya kepada hal-hal yang tidak bagus, kepada hal-hal yang bersifat negatif. Itu nomor 4. Kemudian yang terakhir adalah tidak mau mempertaruhkan hidup. Tidak mau mempertaruhkan nyawa. Mempertaruhkan nyawa itu bukan hal yang mudah bagi orang-orang yang lemah. Tapi mempertaruhkan hidup dan nyawa bagi orang-orang pejuang itu hal yang mudah sekali. Ketika sudah diajak untuk berperang, perang logika, perang fisik, ataupun perang lain. Kalau itu adalah kebenaran, mereka tidak mau takut. Mereka tidak mau membiarkan saja. Mereka hanya ingin menjadi aksi. Mereka hanya ingin menjadi seorang yang ditonton. Tapi bukan itu tujuannya. Tapi tujuannya kalau dia Islam karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bernegara di negara ini karena negaranya. Karena dia ingin mendapatkan martabat. Karena ingin mendapatkan hak kemanusiaan. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang bisa menjauhi yang 5 perkara ini. Insya Allah mereka itu akan menjadi seorang yang seorang yang punya aksi ataupun tidak menjadi penonton saja. Dan ingat, Anda itu menjadi aksi, jangan menjadi aksi saja. Sekali-sekali jadilah menjadi seorang penonton. Sekali-sekali jadilah menjadi aksi supaya Anda tahu siapa jati diri Anda sebenarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.